Udara pagi di Pasar Simo, kota kecil di Jawa Tengah, belum terlalu panas. Tapi antrian di depan warung sop daging Pak Naryo sudah mengular. Orang-orang rela menunggu sejak pukul 6, padahal warung baru buka jam 7. Ada yang datang naik motor, ada yang sengaja dari luar kota, bahkan dari ibu kota. Semua demi semangkuk sop daging dengan kaldu kental yang konon, bisa menyembuhkan patah hati. Di belakang dinding dapur, Pak Naryo sedang menyendok kuah dari panci besar berwarna hitam legam. Asap tipis membumbung, aroma lemak, tulang, dan rempah menguar tajam. Kaldu berwarna keemasan pekat itu dituang perlahan ke mangkuk berisi potongan daging, kentang, dan wortel. Rasa yang ini lebih tajam dari tahun lalu, gumamnya pelan. Bu Rini, istrinya, berdiri di samping. Wajahnya pucat, meski senyumnya dipaksakan saat melayani pembeli di depan. Di luar, Dani, anak sematawayang Pak Naryo, duduk di sudut warung sambil menatap penuh tanya ke arah dapur. Umurnya baru 20 tahun, baru pulang dari kuliah di Semarang karena libur semester. Ia memperhatikan bagaimana ayahnya memasak dengan ketelitian luar biasa, terutama saat menyiapkan kaldu. Selalu sendiri. Tak ada yang boleh melihat prosesnya. "Pak, aku bantu rebus dagingnya, ya?" tanya Dani suatu sore. Pak Naryo langsung menoleh cepat, suaranya tinggi, "Gak usah. Kamu bantu di depan aja." Dani terdiam. Beberapa tahun lalu, ia tak terlalu peduli. Tapi sejak kecil ia sering dengar desas-desus. Katanya, warung sop ini dulu sepi. Baru sejak 7 tahun lalu, tiba-tiba ramai tak wajar. Sejak saat itu juga, ayahnya selalu menghilang semalam penuh menjelang malam Jumat Kliwon, setahun sekali. Dan selalu setelah itu, kaldu sop jadi luar biasa enaknya. Malam itu, Dani tak bisa tidur. Hujan turun rintik-rintik. Angin dingin meniup masuk lewat celah jendela. Ia turun pelan-pelan dari tempat tidur, berjalan ke dapur. Lampu dapur mati, hanya ada cahaya redup dari ruang tengah. Tapi dari dalam gudang kecil di belakang, Dani mencium bau aneh, seperti daging busuk yang dicampur dengan darah segar. Dia mendekat. Pintu gudang terkunci, tapi dari sela-selanya keluar asap tipis dan bunyi gemericik, seperti air mendidih. "Pak," gumam Dani pelan. Tak ada jawaban. Tapi pintu belakang rumah terbuka sedikit. Dani mengintip dan melihat siluet tubuh ayahnya sedang menyeret kantong plastik hitam besar ke dapur. Dengan napas tercekat, Dani cepat kembali ke kamarnya, pura-pura tidur. Keesokan harinya, warung makin ramai. Seorang food vlogger dari Jakarta datang membawa tim, mengambil gambar, mewawancarai pelanggan. "Pak Naryo, apa rahasianya bisa bikin kaldu sana ini? Pakai daging apa, sih?" Pak Naryo tertawa kecil. "Rahasia, Mas. Tapi intinya, niat, doa, dan tulus." Semua tertawa. Dani yang berdiri tak jauh dari sana menatap wajah ayahnya. Di mata orang, Pak Naryo adalah panutan, pekerja keras, jujur, dan dermawan. Tapi Dani tahu, ada yang busuk di balik semua itu. Malam berikutnya, Dani memberanikan diri memeriksa gudang saat semua tidur. Ia mencungkil kunci dengan pisau kecil yang biasa ia bawa. Pintu terbuka perlahan. Gelap. Hening. Tapi bau anyir langsung menyerang hidung. Dengan senter dari HP, Dani menyisir ruangan. Ada kuali besar di tengah. Di dalamnya cairan kehitaman masih menghangat, dan di rak sebelahnya plastik hitam dengan noda merah. Dani menggigil saat membuka salah satunya. Sebuah tangan manusia. Lengkap dengan kukunya. Seolah baru dipotong dari tubuh utuh. Dani mundur, hampir muntah. Ia menutup mulut, menahan napas. Tiba-tiba,
Pintu gudang berderit menutup dengan cepat. "Ngapain kamu di sini?" Suara ayahnya. Dingin. Tanpa emosi. Aku?" Dani mencoba berkata, tapi suaranya tercekat. Pak Naryo berdiri di ambang pintu. Bayangannya menutupi cahaya lampu dapur. Di tangannya ada pisau daging besar yang biasa ia pakai untuk menyayat iga. "Ayah, tangan siapa itu?" tanya Dani gemetar. Pak Naryo tak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Kamu sudah besar, mungkin sudah waktunya kamu tahu." Hening mencekam menyelimuti gudang dapur itu. Hanya suara tetesan dari langit-langit dan gemerta hujan di atap seng yang menemani Dani dan ayahnya. Di antara mereka, plastik besar berisi potongan tubuh manusia. Satu tangan yang menjulur seperti masih ingin meminta tolong. "Siapa itu, Pak?" ulang Dani dengan suara bergetar. Pak Naryo mendekat, meletakkan pisau di meja kayu samping rak. Matanya tampak lelah, bukan karena begadang memasak, tapi karena menyimpan rahasia terlalu lama. Bukan siapa-siapa lagi. Dia hanya tumbal. Dani menggeleng, tubuhnya mundur menjauh dari kuali. "Apa maksudnya tumbal?" desaknya. Pak Naryo menarik kursi pendek dan duduk perlahan, seperti seseorang yang bersiap membuka lembaran kelam masa lalu. "Dani, 20 tahun lalu, sebelum kamu lahir, warung ini sepi. Aku dan ibumu kelimpungan. Modal habis, hutang di mana-mana. Pernah suatu malam, aku nyaris bunuh diri karena malu tak bisa beri makan keluargamu." Napas Pak Naryo berat. Tangannya bergetar kecil saat mengusap keringat yang membasahi dahinya. "Sampai aku bertemu dengan seorang lelaki tua di pasar malam. Namanya Mbah Sambu. Dia bilang bisa bantu asal aku siap membayar dengan cara yang tak biasa." "Apa maksudnya?" Pak Naryo menatap mata anaknya. "Tiap tahun, aku harus memberikan satu tumbal manusia. Dagingnya harus direbus jadi kaldu. Harus dimasak dengan bumbu rahasia yang dia ajarkan. Kalau tidak, bukan cuma warung ini yang sepi. Kamu, ibu kamu akan ikut jadi tumbal." Dani membeku. Ucapannya tercekat. Jantungnya berdetak keras. "Jadi selama ini sop yang orang-orang makan?" "Iya," desah Pak Naryo lirih. "Mereka makan kuah dari daging manusia." Dani muntah di luar dapur. Perutnya bergejolak hebat, seperti menolak semua makanan yang pernah masuk ke tubuhnya selama bertahun-tahun. Di dalam, Pak Naryo masih duduk. Matanya berkaca-kaca. "Ayah, kamu sadar ini gila?" bentak Dani. Ini pembunuhan." "Aku tahu. Tapi semua ini untuk kamu juga, Dani. Kamu hidup nyaman, kuliah tinggi, punya segalanya. Aku hanya ingin kamu punya masa depan. Semua orang tua pasti rela lakukan apapun untuk anaknya. Termasuk membunuh orang tak bersalah." Pak Naryo berdiri. Suaranya kini meninggi. "Aku gak punya pilihan. Kalau aku berhenti, kamu akan mati." Dani mundur, tidak percaya. Air matanya mengalir, bukan karena takut, tapi karena kecewa. Selama ini ia menyangka ayahnya pahlawan, ternyata monster. Keesokan harinya, Dani pergi ke rumah temannya, Andre, yang bekerja di koran lokal. Ia menceritakan semua dengan gemetar, memperlihatkan foto tangan manusia yang diam-diam ia ambil malam sebelumnya. "Bro, lo yakin? Ini bisa bikin lo dan keluarga lo dibunuh," kata Andre, takut. "Aku harus lapor polisi. Ini udah gak bisa didiemin." Tapi ketika Dani dan Andre kembali malam itu dengan 2 polisi, warung sudah sepi. Gudang dikunci. Dapur bersih. Tak ada jejak. Ini cuma warung biasa,
"Mas," kata Pak Naryo pada polisi. "Anak saya mungkin stres habis kuliah." Polisi pun tak menemukan apa-apa. Dani terdiam. Ayahnya berdiri di belakang dengan pandangan dingin. Bahkan Bu Rini ikut bicara. "Maaf, Pak, anak kami memang kadang suka berimajinasi berlebihan." Dani melotot ke arah ibunya. Tapi Bu Rini hanya menunduk, entah karena malu, atau karena takut. Malam itu, Andre ditemukan tewas. Tubuhnya ditemukan di sungai kecil belakang pasar. Luka tusukan di dada. Polisi menyimpulkan perampokan. Dani tahu itu bukan. Ia menangis di pemakaman Andre, menyesal telah menyeretnya dalam kengerian ini. Sementara itu, di dapur warung, Pak Naryo kembali memasak kaldu. Kali ini lebih tenang. Dan lebih sedih. Tapi juga lebih pasrah. Seminggu kemudian, Dani nekat pergi ke tempat yang disebut ayahnya dulu, pasar malam tua di pinggir kota. Ia mencari seseorang bernama Mbah Sambu. Pasar itu hanya muncul seminggu sekali, saat malam Jumat Kliwon. Dani berjalan menyusuri deretan tenda remang, penuh asap dupa, suara gamelan dan tertawa aneh. Di sudut paling ujung, ada seorang lelaki tua berjubah hitam duduk di atas tikar dengan lentera merah. "Mbah Sambu?" tanya Dani. Orang tua itu tersenyum, giginya hitam semua. "Kamu anak Naryo, ya? Sudah waktunya kamu tahu kelanjutannya. Aku mau mengakhiri ini semua. Kamu pikir bisa begitu saja keluar dari perjanjian darah? Tidak, Nak. Kamu adalah tumbal tahun ini." Dani terdiam. Ayahmu sudah tak bisa menyerahkan siapa-siapa lagi. Daging keturunan lebih nikmat bagi mereka yang lapar di dunia bawah. Siapa mereka itu? Mbah Sambu menatap langit. Mereka yang tinggal di dasar kuali. Yang menghisap aroma kaldu. Yang mengikat ayahmu, dan kini, kamu. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Lentera mati. Dan dari balik kegelapan, Dani merasakan hawa panas dan bisikan lirih. "Darahmu, kuah kami." Langkah Dani tersok keluar dari pasar malam. Udara dingin menusuk kulit, tapi tubuhnya berkeringat. Pikirannya berantakan. Kata-kata Mbah Sambu terngiang di telinga. "Kamu adalah tumbal tahun ini." Pagi harinya, Dani mendapati warung sop Pak Naryo kembali ramai. Pelanggan antre, seperti biasa, tertawa, memuji rasa kaldu yang katanya makin nendang. Tapi Dani hanya memandangi mereka dari balik kaca mobil. Perutnya mual. Setiap sendok sop yang diseruput orang-orang terasa seperti penusuk di dadanya. Di dalam dapur, Pak Naryo menoleh sekilas ke arah jendela. Ia tahu Dani memperhatikan. Wajahnya murung, tetapi pasrah. Malamnya, Dani mengemasi baju. Ia tak mau lagi tinggal di rumah itu. Ia ingin lari sejauh mungkin dari aroma kuah, dari potongan daging, dari godaan uang haram. "Pergi kemana?" tanya Bu Rini, menghalangi pintu. "Aku gak bisa di sini, Bu." "Ibu mohon. Jangan tinggalkan ayahmu. Dia udah tua. Warung ini tinggal kamu satu-satunya harapan kami. Justru karena itu, aku gak mau hidup dari kaldu daging manusia, Bu." Air mata Bu Rini menetes. Tapi dia tak menjawab. Dani menyingkirkan tangannya pelan, lalu berjalan keluar. Malam berikutnya, Dani menginap di rumah seorang mantan dosennya yang tinggal sendirian. Ia tak berani tidur sendirian di kos. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia terjebak di dalam kuali besar. Api menyala di bawah tubuhnya, kulitnya melepuh, dan dari langit-langit ruangan, terdengar suara bisikan. "Dagingmu
Lebih gurih dari semua yang pernah kami cicipi. Ia terbangun sambil teriak. Dosen yang menampungnya pun panik, mencoba menenangkan. Tapi Dani tak bisa tidur lagi malam itu. Paginya, ia menemukan seekor ayam mati di depan pintu. Lehernya digorok rapi. Di tubuhnya tertulis, "Tumbal tak bisa lari." Sore hari, Dani menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Kalau kamu sayang ibumu, pulanglah sekarang." Dani langsung kembali ke rumah. Sesampainya di sana, ia mendapati warung sudah tutup. Tirai digulung, kursi disusun. Tapi rumah gelap. "Bu, Pak," panggilnya. Tak ada jawaban. Hatinya mencelos saat melihat pintu dapur terbuka. Bau kaldu yang tajam menyengat hidung. Ia melangkah perlahan, melewati rak bumbu dan meja kayu. Dan di sana, di lantai, Bu Rini tergeletak dalam keadaan pingsan. Pak Naryo duduk di dekat kuali besar, memegang pisau daging. "Ayah, apa yang ayah lakukan?" Pak Naryo menoleh. Matanya sembab. Tangannya gemetar. "Mereka datang tadi malam. Mereka minta tumbal. Aku bilang, aku gak bisa kasih siapa-siapa lagi. Lalu ibu? Ayah mau?" "Tidak. Aku gak akan tumbalkan ibumu," bentaknya. Aku mau tumbalkan diriku sendiri. Aku yang buat perjanjian ini. Aku yang harus akhiri." Dani terdiam. Pisau itu kini diarahkan ke dada Pak Naryo. "Kalau ayah mati, semua berhenti. Mereka tak bisa ambil kamu atau ibumu." "Tidak. Ayah jangan gila." Dani merebut pisau itu. Tapi Pak Naryo terlalu cepat. Ujung pisau itu sudah lebih dulu menggores perutnya. Darah menetes ke lantai. Suara dari dalam kuali mendesis pelan, seperti menyambut. Dani menangis, memeluk ayahnya yang melemah. "Ayah, tolong, jangan begini. Maafkan ayah. Ayah ingin kamu hidup tenang. Ayah cinta kamu, Dani." Tiba-tiba, suara berat terdengar dari pintu dapur. Mbah Sambu berdiri di sana, tubuhnya seperti bayangan hitam. "Pengorbanan ini tidak cukup, Naryo. Tumbal harus utuh, hidup. Dan, kita sudah sepakat. Tahun ini, darah keturunan." Mbah Sambu mendekat. Dani berdiri, menghadang. "Saya yang kamu mau, kan? Ambil saya. Tapi biarkan ayah saya hidup." Tapi Mbah Sambu tertawa pelan. "Bagus. Anak yang berani." Tapi sudah terlambat. Ia mengangkat tangannya. Dari balik kuali, uap panas naik ke langit-langit. Dani merasa tubuhnya kaku. Tak bisa bergerak. Dadanya sesak. Seolah udara disedot oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pak Naryo tiba-tiba berdiri, mengambil pisau lagi, dan dengan sisa tenaga terakhirnya, menusukkan ke dada Mbah Sambu. Darah hitam menyembur. Mbah Sambu menjerit keras. Tubuhnya perlahan retak seperti kaca terbakar. Ia menoleh ke arah Pak Naryo. Dasar manusia tak tahu diri. Tubuh Mbah Sambu meledak menjadi asap hitam, mengisi seluruh ruangan. Dani menarik ibunya keluar, menyeret ayahnya yang nyaris tak sadar. Mereka bertiga keluar dari rumah. Dan sesaat kemudian, ledakan besar menghancurkan seluruh dapur. Pagi harinya, rumah Pak Naryo hanya tersisa puing. Polisi menyimpulkan terjadi kebakaran akibat kebocoran gas. Warung sop legendaris itu tinggal sejarah. Tak ada yang tahu soal kuali, tumbal, atau pesugihan.
Hanya Dani dan orang tuanya yang menyimpan rahasia itu dalam-dalam. Pak Naryo dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Setelah keluar, ia tak lagi bicara banyak. Ia hanya duduk menatap langit, seolah mendengar bisikan yang tak bisa dimengerti manusia biasa. Dani memutuskan meninggalkan kota itu. Ia pindah ke kota kecil, memulai hidup baru sebagai guru SD. Jauh dari aroma kaldu. Jauh dari perjanjian darah. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, Dani selalu bermimpi yang sama. Ia berjalan di lorong sempit, menuju warung sop yang tutup. Di dalamnya, terdengar suara bisikan dari balik kuali besar. Tumbal boleh tertunda, tapi tak pernah dibatalkan. 3 tahun telah berlalu sejak warung sop Pak Naryo meledak dan menghilang dari peta kuliner kota B. Tak ada yang berani menyentuh puing-puing rumah itu. Bahkan, pihak kelurahan tak kunjung membangun ulang tanah tersebut. Mereka menyebutnya tanah panas. Beberapa petugas pengukur lahan jatuh sakit aneh. Ada pula yang mengaku mendengar bisikan dari dalam tanah saat menggali. Dani kini tinggal di kota kecil di pinggiran Jawa Timur. Ia hidup sederhana, mengajar kelas 5 SD, menyewa rumah kecil sederhana, dan menanam cabai di pekarangan belakang sebagai pengisi waktu. Meski terlihat tenang, Dani menyimpan luka yang belum sembuh. Hampir setiap malam, ia masih bermimpi soal dapur, kuali, dan suara-suara mengerang. Ia sudah mencoba meditasi, konseling, bahkan sempat berobat ke seorang ustaz. Tapi tetap saja, bayangan aroma kuah sop itu menghantui. Suatu pagi, Dani mendapati seekor kucing mati tergantung di pagar rumah. Lehernya terpotong bersih. Di lantainya, ada ceceran darah membentuk pola. Tumbal belum lunas. Hari itu juga, Dani memutuskan untuk pulang. Ia naik bus malam ke kota B, kembali ke tanah yang telah ia tinggalkan. Sesampainya di sana, rumah orang tuanya tampak kosong. Pak Naryo duduk di kursi depan, diam, menatap langit. Sejak kejadian itu, ia makin jarang bicara, dan semakin kurus. Seperti mayat hidup. Bu Rini menyambut Dani dengan pelukan. "Kamu kenapa pulang, nak?" tanyanya lembut. Dani menunjukkan foto darah dan tulisan yang ia potret dari rumahnya. Bu Rini langsung pucat. "Mereka belum selesai, ya?" Dani mengangguk. "Aku harus hadapi ini, Bu." Sendiri. Malam itu, Dani kembali ke puing-puing bekas warung. Kini tempat itu ditumbuhi rumput liar. Di tengah lahan itu, sebuah kuali besi tua yang dahulu digunakan Pak Naryo untuk memasak masih berdiri utuh, meski gosong dan karatan. Dani mendekat pelan. Angin malam berembus dingin. Saat ia sentuh pinggiran kuali, suara lirih terdengar. "Kami belum kenyang." Tubuh Dani kaku. Dari balik rumput, siluet hitam berdiri. Perlahan mendekat. Embah Sambu. Tubuhnya bukan lagi daging, tapi jelmaan arang yang bergerak. Wajahnya menghitam, matanya menyala merah. "Kau pikir bisa kabur dari perjanjian yang dibuat ayahmu?" "Ayahku sudah mati di dalamnya," bentak Dani. "Perjanjian darah, anak muda tidak mati bersama orangnya, tapi hidup bersama garis keturunannya." Dani mundur. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia seperti terperangkap dalam ruang tak terlihat. Selama belum ada tumbal tahun ini, perjanjian tetap berlaku. "Ambil aku. Aku sudah lelah hidup begini." Tapi Mbah Sambu tertawa. "Kau pikir dirimu cukup? Mereka ingin kesucian, bukan rasa takut. Mereka ingin darah yang belum terkena dosa. Anak bayi." Tiba-tiba, Dani merasa perutnya dingin. Ia menyadari sesuatu yang meremukkan hatinya. "Bayi? Tapi, aku tak punya anak."
Mbah Sambu mendekat, bisikannya mengiris telinga. Perempuan yang kau cintai, anak muda yang sedang mengandung di kota kecil itu. Dia milik kami sekarang. Dani pulang ke kota kecilnya dengan jantung berdegup tak karuan. Ia menuju rumah Yuni, perempuan yang telah ia kenal selama setahun terakhir. Mereka belum menikah, tapi telah menjalin hubungan yang serius. Yuni sedang hamil 2 bulan. Saat Dani tiba, Yuni sedang duduk di ruang tamu sambil memegang perutnya. Wajahnya pucat. Ia menatap Dani dengan mata berlinang. Aku mimpi aneh semalam. Ada perempuan tua bawa kuali dan bilang bayiku sudah dipesan. Dani langsung memeluknya erat. Kita harus pergi dari sini. Mereka berkemas malam itu juga. Tapi saat Dani membuka pintu depan rumah, seorang pria bertubuh kekar dengan wajah kosong berdiri di depan pagar. Tangan kirinya memegang kapak tukang daging. Lehernya penuh bekas irisan hitam seperti bekas dijagal. Aku kurir sop. Dia berlari ke arah Dani, mengayunkan kapak. Dani mendorong Yuni mundur dan menahan serangan itu dengan kursi kayu. Mereka berkelahi di teras, hingga Dani berhasil menusuk perut pria itu dengan pisau dapur. Darah hitam keluar dari tubuhnya. Tapi pria itu tertawa, lalu hancur menjadi bubuk abu. Yuni berteriak histeris. Kita harus pergi sekarang juga. Dani menggandeng Yuni, masuk ke mobil, dan mereka kabur keluar kota. Tapi di sepanjang perjalanan, Dani melihat hal-hal aneh. Papan reklame berubah menjadi gambar kuali, pom bensin yang kosong tapi terisi bau kaldu, dan suara radio yang mendadak berbisik. Kau bisa selamat jika menyerahkan bayimu. Di tengah pelarian, Dani akhirnya mencari pertolongan pada seorang tokoh spiritual bernama Ki Damar, yang tinggal di lereng Gunung Lawu. Ki Damar dikenal sebagai penghapus jejak pesugihan. Saat Dani dan Yuni tiba, Ki Damar sudah menunggu. Anak muda, ucapnya pelan. Perjanjian ayahmu sangat dalam. Tidak cukup dengan darah, tapi harus dibayar lunas dengan kesetiaan. Apa maksudnya? Perjanjian itu ditulis dengan mantra dari Jero Dapur Jagat, tempat jin pemangsa daging manusia. Hanya ada 2 jalan keluar, tumbalkan darah baru atau hadapi langsung sang pemilik dapur. Siapa? Ki Damar menatap kuali kecil di depannya. Dari dalam, muncul bayangan wajah Mbah Sambu, disusul puluhan wajah korban terdahulu. Semuanya menangis. Teriak. Mengerang. Dan satu-satunya yang bisa membakar ikatan itu. Ki Damar meletakkan sebilah keris yang diukir dari tulang manusia di atas altar. Adalah darah pemilik terakhir warung itu. Kamu, Dani. Hujan deras mengguyur lereng Gunung Lawu malam itu. Guntur sesekali menyambar, seolah langit pun murka atas segala yang terjadi. Di dalam padepokan Ki Damar, Dani duduk bersila, menatap keris bertulangkan manusia yang tergeletak di altar batu hitam. Yuni duduk tak jauh, kedua tangannya membelai perutnya yang mulai membuncit. Wajahnya masih pucat, tapi ia menatap Dani dengan tatapan percaya. Kalau kamu mati, bisik Yuni. Aku tidak akan mati, Dani membalas pelan. Tapi kalaupun iya, aku mati untuk menutup semua ini. Ki Damar menaburkan garam, bunga melati, dan potongan kulit kering ke dalam perapian. Asap putih mengepul, membawa aroma menyengat seperti daging terbakar. Ia mulai membaca mantra. Suaranya berat, bergetar, dan setiap suku katanya seperti menggema dari kedalaman perut bumi. Tiba-tiba tanah berguncang. Dari tengah asap, muncul sebuah pintu kayu hitam dengan ukiran tengkorak. Dani menggenggam keris dan berdiri. Di sana, tanyanya. Ki Damar mengangguk. Itu pintu ke dapur asal, tempat semua tumbal disimpan dan semua kuah dikolah. Yuni menggenggam tangan Dani. Jangan tinggalkan aku lama-lama.
Dani menatapnya dalam-dalam. Kalau aku tak kembali, jangan pernah ajari anak kita soal sop daging. Senyum tipis Yuni muncul di antara air matanya. Dani melangkah masuk ke balik pintu. Begitu kakinya menapak, dunia berubah. Ia berada di dalam dapur raksasa dengan langit-langit rendah yang dilapisi tulang. Dindingnya terbuat dari tumpukan tengkorak manusia. Di tengah ruangan, sebuah kuali raksasa mendidih, memancarkan aroma sop yang sama seperti milik Pak Naryo. Hanya saja, kali ini ada bau lain, bau daging manusia yang hangus. Di sekeliling kuali berdiri ratusan sosok korban. Tubuh mereka gosong, mata kosong, dan suara mereka melolong seperti anjing lapar. Di balik kuali, berdiri Mbah Sambu dalam wujud utuh, tinggi 2 kali manusia biasa, berjubah dari kulit manusia, dan wajahnya terdiri dari banyak wajah. Kau datang, pewaris warung, desisnya. Dani mengangkat keris. Aku datang untuk mengakhiri semua ini. Mbah Sambu tertawa, tapi suaranya seperti logam beradu. Kau pikir bisa menebus dosa puluhan tahun hanya dengan sebilah keris? Warung itu dibangun di atas kepercayaan dan darah. Ayahmu menandatangani kontrak untuk 10 generasi. Lalu biar aku yang jadi akhir generasi itu. Dani melompat, menikamkan keris ke tanah di bawah kuali. Suara dentuman bergema. Kuali bergetar. Korban-korban tumbal menjerit, sebagian roboh. Mbah Sambu meraung dan menarik Dani dengan cambuk api dari tubuhnya. Cambuk itu membelit tubuh Dani, membakarnya perlahan. Tapi Dani menggigit bibirnya menahan sakit. Ia tetap menancapkan keris lebih dalam ke tanah. Dari balik kuali, muncul sosok Pak Naryo, terbakar, matanya berlinang darah. Anakku, jangan, aku melakukan ini untuk kita. Dani menangis. Kita tidak butuh kekayaan dari darah orang lain, Pak. Aku lebih memilih hidup miskin tapi manusiawi, daripada hidup mewah di atas tulang bayi-bayi tak bersalah. Kuali mulai retak. Asap hitam membumbung ke langit. Mbah Sambu berteriak, wajah-wajahnya berjatuhan satu persatu. Dani berteriak sekuat tenaga dan mengangkat keris untuk terakhir kalinya, menusukkannya ke jantung Mbah Sambu. Tubuh Mbah Sambu meledak menjadi hujan darah. Kuali runtuh. Dapur itu runtuh bersamanya. Dani terbangun di ruang altar Kidamar. Tubuhnya bergetar, luka di dada menganga, tapi ia masih hidup. Yuni berlari memeluknya. Kamu, kembali, kamu kembali. Kidamar duduk bersila, wajahnya basah oleh peluh. Kau berhasil, Dani. Dapur itu telah terbakar. Semua perjanjian terputus. Namun, Dani tahu, bayang-bayang itu tak akan pernah benar-benar hilang. Beberapa bulan kemudian, Dani dan Yuni menikah secara sederhana. Anak mereka lahir dengan selamat, diberi nama Galih, yang artinya hati yang murni. Warung sop Pak Naryo kini menjadi taman kecil dengan batu nisan tanpa nama di tengahnya. Setiap malam Jumat, orang-orang menaruh bunga di sana. Tidak ada yang pernah menjelaskan alasannya, hanya bisik-bisik. Dulu pernah ada sop ternak di kota ini, tapi ada harga yang dibayar dengan darah. Dani membuka warung kecil baru. Bukan warung sop, tapi warung sayur segar dan makanan rumahan tanpa daging. Di depan warung, tergantung tulisan. Kami hanya menyajikan makanan dari ladang, bukan dari nyawa. Dan setiap kali Dani mencicipi kuah yang ia masak, ia tahu, rasanya tak akan pernah seenak warung Pak Naryo dulu. Tapi dia juga tahu, rasanya tak berdosa. Dan itu sudah cukup. Tamat.